Halo guys, kembali lagi bersama gua ya di channel ini. Di video kali ini gua akan bagiin ke kalian semua cara buat WA menggunakan metode WebJS. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, gua akan jelasin dulu kelebihan dan kekurangan buat WA yang menggunakan WebJS. Nah, kita ke kekurangannya dulu yuk. Oke. Kekurangan dari WebJS itu yang satu. Yang satu itu file yang dihasilkan atau modulnya itu berukuran sedikit lebih besar daripada metode-metode lain. Contohnya metode Payless. Nah, itu menurut gua WebJS itu em, sedikit lebih besar ya, tapi eh ya tidak mempengaruhi lah ya. Kedua, kedua itu kedua itu yang untuk kalian yang menggunakan panel untuk menjalankan SC buat WA. Nah, dengan menggunakan buat WA yang menggunakan WebJS ini itu tidak bisa ya, karena WebJS ini menggunakan Chromium untuk menjalankan buat WA-nya. Jadi untuk di Linux itu di panel biasanya kan itu berbasis Linux ya. Jadi biasanya tidak ada bawaan software Chromium-nya. Otomatis buat WA yang menggunakan WebJS ini tidak bisa dijalankan ya. Ada sih alternatif untuk menjalankannya di Linux, yaitu menginstal Chromium-nya, tapi saya belum belajar tentang itu. Jadi sementara ini kalau kalian pakai WebJS tidak bisa dijalankan di Linux atau di panel ya. Nah, sekarang ke kelebihan dari bot WA yang menggunakan WebJS. Yang satu, yang satu itu mudah dicari ya. Kalian tinggal cari aja di Google Chrome WebJS, otomatis akan keluar. Kedua, dokumentasinya itu lengkap ya, jelas dan mudah dipahami. Nah, dokumentasinya itu ya ada di Chrome juga ya, kalian tinggal cari juga ada. Nah, kelebihan yang ketiga ini yang gue suka. Nah, kode yang dibutuhkan itu mudah dan ramah untuk pemula. Maka dari itu gue saranin kalian belajar kalau ingin membuat bot WA menggunakan metode WebJS dulu, karena kodenya mudah dipahami. Walaupun kalian belum belum paham betul dengan yang namanya JavaScript, itu masih bisa membuat bot WA menggunakan WebJS karena kodenya mudah dipahami. Oke, uh, gue udah jelasin kalau kekurangan sama kelebihan bot WA yang menggunakan WebJS. Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang kalian butuhin itu, yang pertama, kalian wajib menginstal Node.js minimal versi 18. Eh, Kalian biar mudah, kalian install aja yang paling update, paling terakhir. Bagi kalian yang belum install Node.js-nya, kalian tinggal install aja ya. Caranya untuk di Windows, kalian tinggal buka Chrome, lalu kalian tinggal cari aja Node.js, otomatis akan keluar dan kalian tinggal download aja nih Node.js-nya dan kalian tinggal install. Di sini karena gue udah install ya, jadi gue gak usah install. Kalau kalian masih bingung ya, tinggal cari aja cara install Node.js di Windows. Cari aja di YouTube, itu gampang lah ya. Dan kalau kalian yang ingin mengecek apakah Node.js-nya udah keinstall, kalian tinggal pergi aja ke search ini dan ketikkan cmd. Kalau udah, kalian tinggal ketikkan
garis tengah ini V, tinggal enter. Kalau muncul versi Node.js yang kalian seperti ini, berarti Node.js yang kalian install itu berhasil diinstal di PC atau laptop kalian. Kalau munculnya error nggak seperti ini, berarti kalian belum berhasil install Node.js-nya. Oke, langkah kedua itu kalian bisa kalian membutuhkan yang namanya text editor. Banyak text editor ya. Contohnya itu Visual Studio Code. Nah, ini yang gue saranin. Kalian juga bisa cari yang namanya itu Sublime Text. Nah, ini juga bagus, tapi gue saranin kalian menggunakan Visual Studio Code aja ya. Kalau kalian udah install text editornya, langkah ketiga kita tinggal buat buat WA-nya. Nah, kita buka dulu dokumentasi dari web.js-nya. web.js. Nah, ini ya web.js. Kalian klik ke guide. Di sini ada requirements. Ini butuhkan kayak ini installation. Di sini kita udah install Node.js, udah ya, kita anggap udah. Lalu kita udah install juga text editor, udah. Sekarang kita ke bagian create your project folder. Nah, kita sekarang berada di sini. Lalu untuk membuat project foldernya, kalian tinggal buka aja file manager, file explorer. Lalu kalian pilih kalian mau install kalian mau taruh di mana file project buat WA kalian ya. Di sini gue akan buat di local disk D. Kalian juga sebarang opsional ya, kalian simpan di mana. Di sini gue akan install di local disk D di kita di bot. Nah, gue akan simpan project project buat WA gue di sini. Lalu cara masuk ke CMD, kita tinggal klik aja di sini, lalu kita klikkan CMD. CMD. Lalu kita klik enter. Otomatis akan masuk ke command prompt ya. Lalu kita tinggal ketikkan seperti yang di sini. Tinggal mkdir web.js. Nah, ini untuk nama project folder kalian. Ini opsional juga ya. Bebas kalian mau namain apa. Tinggal kita ketikkan mkdir. Lalu di sini gue akan namain WA bot. Nah, gue jelasin dikit juga. Mkdir ini untuk membuat folder ya. Perintah mkdir ini untuk membuat folder di direktori d/bot. Nah, otomatis nanti kalau gue enter di sini akan otomatis membuat folder. Kalau gue enter, otomatis akan kebuat foldernya sendiri ya, WA ini garis tengah bot. Lalu kita masuk ke direktori WA botnya. Kita ketikkan cd WA bot. Kalau udah, kita tinggal install modul WhatsApp web.js-nya di folder kita. Nah, cara installnya kalian tinggal ketik aja npm install WhatsApp web.js. Nah, harus seperti ini ya.
penulisannya, jangan salah. Oke, kita tinggal enter dan tunggu proses penginstalan modul WhatsApp web.js-nya ya. Oke, kita tunggu aja proses dari penginstalan WhatsApp web.js-nya. Nah, kalau udah ya, otomatis akan muncul tulisan added 121 pancake in 1 menit ya. Berarti kita sudah berhasil menambahkan pancake ke dalam folder kita ya, WA bot ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal buat seperti di instruksi dari dokumentasi WebJS-nya, kita sekarang eh, buat main file. Nah, ini contoh kode dasar untuk mengonkan apa namanya bot WA-nya ya. Untuk membuat apa namanya membuat file main.js-nya, kita tinggal buka aja apa namanya tadi folder tadi di WA bot ini ya, WA bot yang ini, lalu klik kanan dan ke open with code. Kalau di kalian sudah menginstal Visual Code tapi tidak ada open with code, kalian tinggal apa namanya buka manual di Visual Studio Code-nya ya. Di sini kita tinggal klik aja di open with code, lalu otomatis akan terbuka seperti ini dan kita tinggal tambahin file baru yang namanya main.js. Nah, sekarang kita bisa mulai coding bot WA-nya ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu yang objek, sebutannya objek di JS ya. Kita buat dulu objek yang bernama client ya. Kita namain client. Lalu kita ketikkan require WhatsApp web.js ya. Kalau di kalian tidak ada autocomplete yang seperti ini, otomatis mengisi kode sendiri, kalian bisa install dulu extension di Visual Studio Code. Nah, ini yang saya install di Visual Studio Code ya. Yang paling utama itu yang ini, PHP IntelliSense pertama, lalu npm IntelliSense, lalu itu doang ya. Berarti yang paling saya rekomendasiin itu npm IntelliSense dan PHP IntelliSense ini ya. Oke, kembali lagi pada codingannya, kita buat lagi ya variabel konstan yang namanya client C-nya kecil, sama dengan kita isi variabel konstan kliennya dengan objek klien yang sudah kita buat. Klien. Nah,
Jadi variabel klien ini sama aja dengan objek yang kita buat tadi ini ya. Oke, masuk ke baris kode selanjutnya. Kita akan ketika client.ons, lalu ketika putnya ready, kita buat function arrow aja biar gampang. Kalian tinggal tiru aja yang gue ketikan di sini. Kita akan console.log ya. Kita akan menampilkan di konsol ini kalau bot WA-nya udah ready, kita akan berikan teks bot WA ready. Seperti ini, ready. Sekarang klien kita on kan, lalu ketika klien on, kita biasanya kan WhatsApp membutuhkan QR ya, QR untuk login ya. Biasanya WhatsApp web kan membutuhkan QR ya. Kita isi ketika on QR, kita ketikkan QR, lalu kita buat function lagi yang berisi parameter QR, dan kita console log lagi, console.log, kita kasih pesan teks ke console log jika QR-nya console log QR dibuat. Nah, dan kita kasih kode QR-nya. Kalau udah, tinggal baris terakhir aja, client titik initialize. Nah, udah gini doang untuk kode mengonkan bot WA-nya ya, mengonkan doang, belum membalas otomatis chat. Cuma untuk mengonkan dan menghubungkan ke nomor WhatsApp kita ya. Seperti di WhatsApp web ya pokoknya. Oke coy, sekarang udah jadi ya script untuk mengonkan botnya. Langkah selanjutnya kita run aja ya script main.cs-nya di command prompt di cmd. Pastikan masuk di directory dari bot WA-nya, lalu ketikkan node main.cs dan enter. Kita tunggu proses run dari not main.cs-nya. Kita tunggu aja. Nah, kalau keluar error seperti ini, kita type error cannot read properties of null. Di sini dan di sini ada tulisan conversion index HTML tidak match manifest dan bla bla bla. Ini berarti kita harus menambahkan di sini kode lagi di tengah-tengah kurung. Kita kasih kurung kurawal, lalu enter. Ketikkan web version cache, lalu titik 2 dan kurung kurawal lagi, enter. Kita kasih type-nya itu remote, jalur remote-nya remote path. Kita kasih link. Nah, linknya ini gua
cantumkan di deskripsi atau di kolom komentar. Nanti cek aja. Kalian tinggal copy lalu pastekan di sini. Bentar ya, tinggal paste. Kita tinggal paste aja. Kita tinggal paste di sini dan jangan lupa di akhirnya kita tambahkan di koma ya. Lalu jangan lupa lagi setelah tanda kurawal kita kasih koma juga. Nah, sampai tidak ada error ya. Kalau udah kita simpan aja filenya dan jalankan lagi main.js-nya ya. Kita jalankan lagi dan tinggal tunggu proses dari main.js-nya. Kalau udah muncul kode-kode seperti ini, GR dibuat. Nah, akan muncul kode-kode seperti ini. Ini yang asli, ini kode untuk mengenerate kode QR yang kotak itu. Tapi di sini karena kita belum menginstal modul modul QR code di terminal ini, di folder ini, berarti terminal ini belum bisa menghasilkan QR code. Nah, langkah selanjutnya berarti kita harus menginstal dulu modul QR code di terminal ini. Kita hentikan dulu prosesnya kita dengan cara ctrl+c. Oke, kalau udah kita ketikkan npm install QR code garis tengah terminal. Oke, tinggal enter. Nah, di sini akan akan muncul seperti ini. Kalau udah nanti kalau nggak ada error berarti berhasil. Selanjutnya kita harus merubah sedikit codingan kita. Kita di sini buat variabel lagi, buat variabel yang namanya itu QR code. Kita buat variabel yang namanya QR code, lalu import require modul tadi QR code terminal. Jangan lupa titik koma, dan kita pindah ke client on QR ini, kita hapus tanda kurungnya QR, lalu kita hapus juga console lognya, kita ubah menjadi QR code generate kurung buka, lalu kita kasih QR merujuk ke QR yang ini, koma, kurung awal, small, .2, kita kasih nilai true atau benar. Jangan lupa titik koma dan simpan. Oke, selanjutnya kita tinggal run aja di CMD-nya lagi. Kita run lagi not main.js-nya. Dan otomatis jika prosesnya udah selesai, nanti akan mengenerate kode QR di sini, kode QR di sini, dan kalian tinggal scan aja di HP kalian. Dan kalian jika sudah
apa namanya, menautkan perangkat. Bentar, saya scan dulu. Em, Bentar. Dan jika kalian sudah apa namanya menyekan di HP kalian, otomatis nanti akan keluar pesan yang namanya ini client is ready. Oke, berarti kalian sudah berhasil menyambungkan bot WA WebJS ke nomor WA yang sudah kalian siapkan. Oke, di sini kan sudah berhasil menghubungkan apa namanya di sini. Nah, di sini masih ada banyak kekurangan ya. Salah satu contohnya itu jika kalian meng-off-kan dengan cara Ctrl+C, kan ini udah off buat WA-nya, dan kalian jalankan lagi SC-nya, otomatis akan mengenerate lagi kode QR dan menyuruh kita untuk menyekernya lagi. Jadi jika apa namanya SC kita mati, harus menyekan lagi, tidak tersimpan sendiri autentikasi apa namanya sesi backup-nya. Nah, di part selanjutnya kita akan menangani masalah ini, dan apa namanya kita akan menangani masalah ini dengan cara menyimpan autentikasi sesi apa namanya WhatsApp-nya di sebuah folder, di sebuah file ya. Oke, di part satu ini, di part sekarang kita cukup sampai di mengenerate QR code dan menyekannya di HP sampai terhubung ya, pokoknya sampai terhubung doang. Belum ke langkah selanjutnya untuk untuk membalas pesan otomatis, dan selanjutnya ada di part-part selanjutnya. Oke, di sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.